semuanya. Jadi perkenalkan, kami adalah perwakilan dari kelompok 1 penelitian sosiologi. Nah, di sini kami akan melakukan sebuah penelitian mengenai kenakalan remaja dalam penggunaan narkotika. Nah, sebelum kita melakukan penelitian, tentu kita harus mengenal apa itu pengertiannya, juga jenis-jenis pada narkotika. Narkoba adalah istilah untuk narkotika, psikotropika, dan zat berbahaya lainnya. Istilah yang sering dipakai yaitu adalah nafza, yang merupakan singkatan dari narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Narkotika berasal dari tumbuhan, baik semi sintetis maupun sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan rasa, hilangnya kesadaran, bahkan menyebabkan ketergantungan. Ulangan golongan narkotika terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Selanjutnya ada jenis-jenis narkotika. Yang pertama ada morfin, yang kedua ada heroin, dan yang ketiga ada ganja, yang keempat ada kokain, dan yang kelima ada opiat. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dan jenis-jenis dari narkotika, selanjutnya kita harus mengetahui cara pencegahannya. Nah, cara mencegah dalam penggunaan narkotika itu seperti kita mendekatkan diri kepada keluarga, memilih lingkungan pertemanan yang baik, juga meningkatkan keimanan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, kesimpulan yang bisa kita dapatkan, penggunaan narkotika di kalangan remaja sangatlah berbahaya. Jadi, sebaiknya kita harus melakukan pencegahan dengan memberikan nasihat agar menjauhi narkoba. Di sini saya akan mewawancarai orang-orang di lingkungan sekitar. Bu, izin mewawancarai. Iya. Nah, saya ingin bertanya, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi para remaja saat ini dalam menggunakan narkotika? Ada banyak hal seseorang anak itu terpengaruh dengan narkoba. Di antaranya yang pertama faktor keluarga, itu sangat menentukan apakah anak tersebut kurang perhatian dari orang tuanya atau kurang pendidikan agamanya. Kadang juga anak tuh keluarga yang broken home, antara ibu dan bapaknya terjadi perpisahan sehingga anak kurang merasa perhatian. Kemudian juga lingkungan itu pertemanan anak, baik itu pertemanan anak di sekolah, pertemanan anak di rumah. Kalaupun di rumah itu terkadang kan ada juga teman-teman yang tidak mengarahkan anaknya ke hal-hal yang positif. Jadi banyak hal yang mempengaruhi seseorang atau anak tersebut menjadi ketergantungan atau masuk ke dalam narkoba. Kemudian juga faktor lainnya yaitu keinginan dari anak sendiri untuk memahami agama. Kadang-kadang agama itu hanya sebagai faktor keturunan. Padahal agama itu di samping kita terlahir dari orang yang memiliki agama, kita juga harus mendalami, menyelami dan juga mempelajari lebih mendalam apa yang boleh dan tidak boleh. Narkoba ini termasuk hal yang tidak dibolehkan. Agama apapun yang ada di negara Republik Indonesia pasti akan melarang karena tidak ada efek baiknya terhadap seseorang, bahkan efek buruknya yang banyak, di mana pada akhirnya anak akan masuk ke jurang neraka yang kata kita yang lalu. Kemudian anak tersebut sudah mentalnya sudah tidak tentu lagi, tidak lurus lagi, sehingga dia terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik. Jadi kepada generasi muda, generasi cerminan bangsa, hindarilah narkoba. Karena narkoba itu tidak baik, karena akan melumpuhkan baik pikiran yang kita sehat maupun pikiran kita yang tadinya lurus menjadi tidak baik dan juga tidak lurus. Oleh karena itu, no narkoba, semangat belajar dan mendalami agama, juga cintai keluarga. Mungkin itu kunci supaya terhindar dari hal-hal yang terkait dengan narkoba. Ibu, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Nah, itu saja wawancara yang dapat saya lakukan. Baik, sekarang saya akan mewawancarai warga sekitar tentang penggunaan narkoba di kalangan remaja. Sebelumnya saya minta izin pada Bapak, apakah saya boleh mempertanyakan sesuatu tentang materi kami? Ya, insya Allah akan dijawab. Oke, baik. Jadi kan kami
mengangkat materi tentang narkotika di kalangan remaja yang sebagaimana ini sekarang sudah marak terjadi ya kan Pak. Nah, terus pendapat Bapak tentang narkotika di kalangan remaja ini bagaimana Pak? Pendapat saya sebagai orang tua, remaja ini terlibat dalam masalah narkoba. Yang pertama, masalah pendidikan agama. Pendidikan agama ini kan tidak terlepas dari kebiasaan orang tua mengajaknya anaknya ke masjid, dan setiap hari akan memberitahukan dampak-dampak yang akan terjadi apabila menggunakan narkoba. Yang kedua, niat anak itu sendiri akan merubah, karena sudah banyak terjadi narkoba ini bukannya untuk menyehatkan, tapi akan menyengsarakan kehidupan anak-anak di masa depan. Karena masalah narkoba ini bukan masalah orang tua saja, sekarang sudah melibatkan ke seluruh unsur-unsur yang ada di sekitar kita. Namun begitu, kata kuncinya untuk keberhasilan anak-anak ini harus ketat menjaga anak-anak ini dan melarang dan memberikan nasihat setiap saat apabila terdengar kabar apa itu tidak terdengar kabar. Kan sudah banyak terjadi di lingkungan kita. Untuk itu diminta dengan sangat agar orang tua disiplin menjaga anaknya dan memberitahu begitu juga terhadap anaknya. Jangan mau terlibat, karena dampak yang akan dihadapi anak-anak ke depannya itu sangat berbahaya sekali untuk masa depan. Tanpa ada lagi, harus diadakan pencegahan yang yang sebaik-baiknya, terutama pengatatan terhadap orang tua untuk tidak terjadi lagi anak itu menilai narkoba yang bermacam-macam cara orang akan menjurumuskan kita bersama. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak sebelumnya. Dan itulah hasil wawancara kami tentang kenakalan remaja. Nama saya Najwa Fernanda Basuki dari kelompok 1. Sebelum kita melakukan wawancara, perkenalkan dulu narasumber sekaligus orang tua saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santi Sofia. Saya adalah orang tua dari Najwa Fernanda Basuki. Jadi, menurut Bunda nih, apa aja faktor-faktor yang mempengaruhi remaja itu untuk melakukan atau mencoba narkotika? Faktor-faktor remaja mempengaruhi narkoba itu pertama itu adalah faktor lingkungan. Bisa lingkungan tempat tinggal, bisa lingkungan sekolah, juga adanya faktor kurangnya pengawasan orang tua, karena di usia remaja itu faktor keingintahuan remaja itu sangat tinggi. Nah, menurut Bunda sendiri nih, gimana cara untuk mengatasi atau saran yang dapat Bunda berikan agar anak-anak itu tidak mencoba narkotika? Pertama, dia harus tahu dulu narkotika itu bahayanya seperti apa. Yang pertama itu merugikan dirinya sendiri, merugikan masa depannya, merugikan orang tuanya. Jadi pemahaman itu yang harus diberikan kepada anak-anak muda. Yang kedua, dengan kita mencoba narkoba itu akan menghambat cita-cita kita atau membuat kita tidak lagi punya cita-cita untuk kedepannya. Jadi sekian dari wawancara saya. Intinya jangan pernah mencoba narkoba, karena narkoba itu bisa menghancurkan kehidupan kita sendiri, Menghancurkan masa depan. Ya, menghancurkan masa depan juga. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian aja penelitian yang telah kami lakukan. Semoga informasi dari hasil penelitian kami ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan yang telah kami lakukan tanpa sengaja ataupun mau disengaja. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye.